Hai sahabat bicara, balik lagi tentunya bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat bicara, sebelumnya kita sudah membahas tentang financial planning gitu ya untuk anak muda di episode sebelumnya di podcast Sabi. Makanya pantau terus ya channel YouTube ini. Subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Dan saat ini kita akan lebih detail lagi membahas bagian yang ada di dalam financial planning, yaitu asuransi untuk kaum milenial. Bagaimana kemudian apa aja yang harus disiapkan kalau mau jadi menyiapkan asuransi dan lain segala macamnya, tentunya akan kita bahas lebih lengkap kali ini bersama Kak Madeline Putri. Ya, halo. Halo semua. Selamat datang Kak Madeline di podcast Sabi. Ya, terima kasih loh. Aku yang terima kasih sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini ya, Kak Madeline. Kak Madeline ini memang sudah terjun di dunia perasuransian gitu ya, Kak, bisa dibilang. Iya. Sejak aku lulus kuliah, enggak sih, sebenarnya sejak lulus SMA itu aku cuma belajar aja, dan kalau untuk di pekerjaan itu dari tahun 2018. Iya. 2018 Itu aku di asuransi umum. Aku kerja, abis itu udah aku move ke tempat lain, tapi tetap masih dalam industri asuransi gitu. industri asuransi gitu. Di asuransi ini juga ada apa ya? Dibilang prinsip the sooner the better, alias semakin cepat itu semakin baik gitu, Kak. Yes, benar. Artinya ya benar gitu. Semakin kita sadar gitu akan pentingnya asuransi, ya semakin baik. Semakin kita sadar kalau kita mentransfer risiko ke tempat yang benar, ya itu semakin baik. Artinya kita nggak akan mengalami kerugian yang berlebihan gitu dibanding kita sebenarnya nggak punya asuransi kayak gitu sebenarnya. Itulah prinsip yang bagus sebenarnya itu sih. Semakin cepat sadar semakin baik gitu. Iya benar. Jadi ini sahabat bicara, kali ini Vira akan mengajak sahabat bicara untuk semakin apa ya, Kak, semakin the sooner and the sooner the better gitu ya, Kak. Semakin cepat sadar, semakin apa ya, semakin juga segera untuk menyiapkan plot keuangan dari asuransi gitu ya, Kak. Memaknai asuransi itu tersendiri tuh apakah asuransi hanya untuk kesehatan aja atau ada hal-hal lain juga yang bisa termasuk ke klasifikasi dari si asuransi ini? Kalau kita mau memaknai asuransi itu sebenarnya di pengertian yang ada di undang-undang, ya sebenarnya aku bukan anak yang undang-undang banget, tapi di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 di pasal 1 ayat 1 itu udah bisa memaknai apa sih arti asuransi itu. Dan sebenarnya kalau menurut saya kaum awam juga pasti harusnya tahu memaknai asuransi itu. Asuransi tersendiri itu kan sebenarnya perjanjian di antara dua pihak gitu. Pihaknya siapa aja? Perusahaan asuransi dengan si pemegang polis atau tertanggung gitu. Yang menjadi dasar pembayaran premi yang biasanya ini dilakukan oleh si para tertanggung untuk membayar premi apa? Sebagai imbalan untuk memberikan penggantian gitu, memberikan penggantian atas adanya kerusakan atau misalnya atas adanya kerugian yang dialami si pemegang polis. Makanya itu dan selain itu juga, atau bisa jadi sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran atas meninggalnya si tertanggung atau hidupnya si tertanggung berdasarkan manfaat yang memang udah dihitung lah dari sebelum mereka membuat asuransi itu gitu. Nah, kalau misalnya ditanya jenis-jenis asuransi apa aja, jenis asuransi itu banyak banget. Apa aja bisa diasuransikan asal memang ada kaitan keuangan dan ada risiko-risiko yang memang risiko ini akan terjadi nih, ya udah saya mau mengasuransikan ini. Ini tuh sebenarnya nanti akan membuat saya rugi kalau ini rusak, jadi saya lebih baik asuransikan gitu. Artinya saya mentransfer risiko itu gitu. Sebenarnya itu pengertian asuransi yang harusnya orang pahamnya ya dari situ aja gitu. Dari situ tuh sebenarnya udah ketahuan ada poin-poinnya. Asuransi itu sebenarnya cara kerjanya seperti ini gitu. Oke, jadi memang segala hal yang berhubungan dengan uang dan memiliki resiko bisa diasuransikan. Yes, itu benar. Dan pemilik asuransi disebutnya polis. Pemilik asuransi itu disebutnya juga dengan pemegang polis. Pemegang polis yang benar. diwajibkan untuk tiap bulannya membayar premi. Iya, premi itu bisa dibayar per bulan atau annually atau per tahun, tergantung jenis asuransinya gitu. Biasanya per tahun tuh asuransi apa tuh, Kak? Per tahun tuh biasanya kayak asuransi yang tahunan, kayak misalnya asuransi kendaraan. Saya mengasuransikan nih 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah, itu premi saya bayar selama setahun gitu. Nah, kalau misalnya yang kita tahu kan misalnya ada yang per bulan. Itu biasanya untuk asuransi kayak diri kita sendiri yang kesehatan atau jiwa yang dibayar dalam kurun waktu 10 tahun nih, tapi kamu harus bayar premi segini sebulan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya itu balik lagi, kalau misalnya
premi setahun tadi, tapi saya mampunya bayarnya per 3 bulan, boleh nggak sih saya cicil? Boleh-boleh aja. Tergantung kesepakatan yang terjadi di awal saat perjanjian itu belum dimulai gitu. Karena kan asuransi prinsipnya adalah dia perjanjian. Artinya sebelum perjanjian ini terjadi, kita harus yaudah nih saya mau begini, saya mau ada ini gitu, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan lah. Misalnya ntar masa nggak jadi, masa nggak bisa begini gitu lah. Betul. Jadi memang harus banyak yang ada yang jangka pendek, ada yang juga jangka panjang gitu ya, benar. Kak. Klasifikasinya tersendiri tadi ada yang bisa asuransi per bulan dan per tahunan gitu, Kak. Itu yang per bulan tuh biasanya untuk jenis apa, dan untuk per tahun itu apakah hanya barang tuh hanya bisa setahunan atau ada juga yang bulanan gitu, Kak? Atau ada kesehatan yang tahunan juga? Oh gini, sorry ya, kalau misalnya yang tadi itu maksudnya dalam pembayaran premi. Oh, pembayaran preminya. Tapi untuk periode perjanjiannya itu bisa setahun gitu. Ada yang juga misalnya 18 bulan lah, misalnya project kita 18 bulan nih gitu, kontraktor misalnya. Atau misalnya project saya nih membangun jembatan sebenarnya 20 bulan nih, udah 20 bulan aja gitu. Tapi pembayaran premi atau misalnya si tertanggung ini membayar premi, tapi saya sanggupnya dicicil ya, installment nih 4 kali, installment nih 2 kali gitu. Ya sih, jadi memang jangkanya ya memang ditentukan, tapi masalah sistem pembayaran preminya itu ada yang bulanan dan ada yang tahunan. Itu tergantung lah dari kesepakatan gitu. Dan ini menarik sekali, bicara udah ngobrol panjang tentang apa aja itu asuransi, klasifikasi dan jenis-jenisnya. Padahal kita belum tanya lebih dalam ini awalnya bagaimana sih Kak Madeline ini bisa terjun ke dunia insurance atau asuransi, Kak? Triggernya apa awalnya, Kak? Apakah berasal dari memang keluarga yang concern terhadap hal ini sebelumnya, atau bahkan justru sebaliknya gitu, belum ada yang ke dunia ini, akhirnya kayak aku mau ke sini gitu. Trigger awal itu apa? Trigger awalnya ya memang itu, keluarga aku benar-benar bukan ada yang basic orang insurance gitu, nggak ada sama sekali. Justru nggak ada gitu ya, Kak? Jadi aku kayak pertama kali loh apa ini asuransi gitu loh. Awalnya ya biasa lulus SMA, apa sih orang tua maunya kita ke pendidikan yang lebih lanjut lagi kan, lebih tinggi. Nah saat itu kalau mama saya lebih cenderung ke tenaga kesehatan aja, tapi kalau papa saya janganlah tenaga kesehatan terlalu lama, nanti kamu nggak bisa kerja gitu. Carilah pendidikan yang bisa langsung membuat kamu kerja gitu. Ya sebenarnya sih akhirnya ya udah ada saudara saya tuh yang kuliah di asuransi ini gitu, dan kata papa saya ya udah ikut aja kayak dia supaya nanti bisa langsung kerja. Ya udah oke, aku kan anaknya ikut-ikut aja. Jadi ya udah aku ikutin nih. Waktu pertama kali ya ampun, apa sih asuransi, kayak ini apa sih gitu, kayak nggak jelas gitu. Kayak, di tahun itu ya? Iya, di tahun saya masuk pertama kali jadi mahasiswa di tahun pertama di sekolah asuransi. Dan sebagai informasi sebenarnya pendidikan asuransi itu cuma ada di Indonesia, cuma ada 2 gitu. Satu dari Institutnya Trisakti, satunya lagi dari Stimra gitu. Nah jadi ya cuma itu aja gitu, nggak luas seperti perkuliahan di manajemen, ekonomi atau apapun, di mana-mana ada gitu. Dan Vira juga baru tahu ternyata pendidikan asuransi itu bukan bagian dari manajemen keuangan, bukan dari FA juga bukan gitu ya, Kak? Bukan, memang ada prodi atau disebutnya apa ya? Emang ranah yang khusus di bidangnya. Betul, gitu ya. Iya. Jadi dia ada sekolah tingginya tersendiri untuk mempelajari yaudah asuransi, dan yang dosen-dosen ngajar juga praktisi yang memang bekerja di industri asuransi. Bahasannya gitu. apa, Kak, ketika studi itu? Studi itu ya kita awalnya belajar asuransi itu apa, siapa sih yang nge-backup asuransi juga, terus siapa sih misalnya jenis asuransi itu apa aja. Kita memang belajar hanya pengertian, sebatas pengertian terms and conditionnya seperti ini, tapi kan kalau kita udah di lapangan itu akan menyesuaikan lagi gitu loh, beda lagi, apalagi yang harus di-adjust lagi peraturannya kayak gitu. Nah itu awalnya. Terus ya udahlah, karena ya udah jalanin aja apapun yang udah ada di depan. Akhirnya aku jalanin tentang asuransi, ya udah sampai lulus, sampai aku bisa kerja. Terus aku lanjut lagi pendidikan yang lain. Iya, lanjut lagi ke gitu. Masternya ngambil apa tuh, Kak? Aku master manajemen, tapi konsentrasinya di management of investment gitu. Wah, masih selinear lah ya. Selinear, karena ya waktu aku ngambil itu yang selinear dalam hal finansial ya cuma investment aja, karena yang lain tuh HR dan marketing gitu. Ya udahlah biar sama, walaupun sebenarnya masa satu asuransi satu investment gitu. Ya udah. Toh juga asuransi juga bisa lah, dan investment juga masuk dalam. Banyak ilmu malah jadi banyak perspektif kan, kayak kita ngelihatnya gitu kan.
Kak Madeline berarti kalau dari ceritanya tadi udah banyak banget dong ya, paling nggak sering lah berkecimpung dengan menemukan fakta-fakta di lapangan, keadaan bagaimana di Indonesia ini, keadaan Indonesia ini tentang menyadari pentingnya dari asuransi gitu. Kak Madeline melihat fakta di lapangan bagaimana sih keadaan di Indonesia terhadap penting bahwa mengenai asuransi ini tuh gimana Kak? Oh, kalau berdasarkan pengalaman aku sampai detik ini, kalau aku lihat dari sekitarku, ya kesadaran akan asuransi itu minim banget gitu, sedikit gitu. Terus kalau misalnya saya lihat dari pengalaman waktu bekerja juga, aku lihat orang yang bahkan udah berasuransi aja masih memiliki salah paham juga. Aku nih asuransi jangan buat aku rugi dong gitu. Sebenarnya kita nggak membuat Anda rugi gitu, tapi memang karena ada salah paham aja di situ. Jadi makanya kalau aku lihat sih karena minimnya kesadaran ini, ya perlu beberapa orang yang udah sadar akan pentingnya asuransi, ya kasih tau lah gitu, asuransi itu sebenarnya gini kok gitu, nggak yang nyusahin kok gitu. Jadi lebih tahu lebih dalam lagi gitu ya Kak, bahwa asuransi itu gini, lebih detail lah ya. Benar. Dan ketika membicarakan asuransi gitu kan, nggak akan jauh-jauh dari pasti kelebihan dan kekurangannya memiliki asuransi Kak. Itu apa aja selain pasti kalau kelebihannya akan lebih lebih memproteksi gitu kan ya Kak. Dan juga banyak mungkin kekurangannya atau kelebihannya yang bisa dibagikan sama Kak Madeline. Kalau prinsipnya sebenarnya gini, asuransi itu terjadi, jadi kita ini dalam kehidupan pasti menghadapi risiko. Risiko itu kan kemungkinan terjadinya kerugian. Ya, kita pasti kan, wah nanti ada risiko nih mobil saya kena serempet. Itu kan artinya mengalami kerugian. Nah, bagaimana sih cara kita menanggulangi risiko-risiko yang ada di kehidupan kita? Salah satunya itu kita transfer risiko. Transfer risiko ini harus ke pihak yang tepat, yaitu makanya ada perusahaan asuransi kayak gitu. Kita transfer nih risiko, yaudah saya mau asuransi kesehatan saya nih, ntar takutnya saya sakit, ke asuransi yang ada asuransi kesehatannya kayak gitu. Nah, kelebihannya sebenarnya adalah peace of mind. Dia itu memberikan kita ketenangan pikiran gitu. Contohnya gini, mama saya ada asuransi kendaraan untuk mobilnya. Dan di suatu ketika ada restoran yang valet parking nih, tapi nanti diparkirnya sama petugasnya. Kak, nanti mobilnya kalau hilang gimana? Ya udah santai aja, kita punya asuransi gitu. Toh juga pasti pihak itu akan bertanggung jawab gitu. Maksudnya kita juga yang nggak pusing akan wah risikonya gimana nih nanti kalau mobil aku kena banjir gimana gitu, enggak. Tapi karena adanya asuransi itu kelebihannya membuat kita jadi tenang dan nggak was-was gitu ya. Damai, iya. Makanya ada peace of mind dalam asuransi itu. Tapi kalau ditanya kekurangannya apa nih? Kalau menurut aku sih nggak ada ya kekurangan dalam asuransi, bukan karena aku pekerja di industri asuransi, enggak, bukan. Tapi kalau aku lihat kekurangannya sih nggak ada gitu. Kenapa ya? Toh asuransi ini bantu-bantu kita aja kok gitu. Toh asuransi ini juga bekerja sesuai dengan prinsipnya gitu, asal sesuai dengan perjanjian yang di awal kayak gitu. Kalau ada orang merasa dirugikan karena memang apa yang ia ajukan itu tidak sesuai dengan yang sudah disepakati dari awal gitu. Berarti memang minim kerugiannya tapi lebih banyak value manfaatnya gitu ya, kali dapatkan dari ketika kita mulai sadar pentingnya asuransi, punya itu asuransi penting. Gitu kan. Tadi bicara asuransi banyak banget, tadi Kakak mention tentang kesehatan, mobil, terus apakah juga building ini bisa diasuransikan? Hal apa aja yang bisa diasuransikan Kak? Kalau ditanya lagi nih, hal apa sih yang bisa diasuransikan? Satu, ada kaitan keuangan di antara orang itu dengan objek yang akan diasuransikan. Dan harus diakui sah secara hukum. Harus diakui secara hukum artinya ini tuh kepemilikan punya atas nama saya, bukan atas nama orang lain kan. Kita nggak boleh mengasuransikan atas nama orang lain kayak gitu. Dan yang ketiga itu ya kalau misalnya dia mengalami kerusakan atau kerugian, ya kita kerugian finansial juga nih, ada yang dirugikan dari kita. Nah itu sebenarnya salah satu dari prinsip asuransi juga. Ya kalau orang awam mungkin nggak tahu maksudnya prinsipnya apa gitu. Nah prinsip itu sebenarnya insurable interest. Jadi ada kepentingan di antara kita dengan objek yang kita asuransikan gitu. Kayak mobil, oh ya saya mengasuransikan mobil saya. Kayak kesehatan, oh saya mengasuransikan kesehatan saya nanti kalau saya sakit. Terus jiwa juga nanti saya bisa kasih ke ahli waris, karena ahli waris saya biar nggak susah nih kayak gitu. Building ini nanti kalau gempa ya udah saya nggak rugi-rugi amat nih, tapi nanti saya akan dibantu cover karena building ini rusak karena gempa gitu. Kak, berarti tapi ketika semuanya yang diasuransikan aman gitu Kak, dan nggak terjadi apapun gitu kan, ada benefit juga untuk para pemilik polis.
oh ya enggak. Nah itu yang salah di sini. Kenapa kalau misalnya ya saya nggak ada nih ngeklaim dalam 1 tahun, anggapan misalnya kamu asuransi mobil, enggak tapi saya nggak ngeklaim nih di akhir periode dari 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Saat 31 Desember 2023 nggak terjadi apa-apa. Saya nggak terjadi apa-apa nih, bisa nggak premi saya dibalikin? Loh nggak bisa kayak gitu, itu nggak bisa. Karena premi itu dibayar untuk perjanjian itu. Premi itu dibayar untuk perjanjian itu. Jadi bukan karena semata-mata kita nggak ada klaim, ya udah premi dibalikin, nggak bisa gitu. Intinya kalau misal kamu nggak mau asuransi lagi, ya udah stop. Artinya udah perjanjian itu udah selesai di 31 Desember. Nanti kalau udah 1 Januari 2024 kamu ada kerusakan, kita nggak jamin karena perjanjiannya cuma stop di akhir 2023. Terus kalau misalnya nanti ya berarti saya rugi dong. Nggak rugi karena kamu dalam 1 tahun kamu mendapatkan peace of mind dari kita gitu. Itu yang yang di serve, itu layanan yang diberikan gitu ya. Ini pilihan, kan hidup itu pilihan. Kamu mau memperpanjang asuransi kendaraan kamu atau kamu mau di stop aja di situ. Itu sih. Balik lagi ya. Ini yang ditawarkan, kamu memiliki resiko, kami memiliki kenyamanan. Tadi juga ngebahas yang bisa diasuransikan. Salah satu pertama apa tadi Kak syaratnya? Harus ada kaitan keuangan dan resiko, sah secara hukum. Lalu kalau misalnya memang mengalami kerusakan, kita ada kerugian finansial. Ada kerugian finansial. Ya, di antara tertanggung dengan objek yang diasuransikan. Berarti relationship juga bisa diasuransikan dong? Oh nggak bisa, kalau itu relationship jangan diasuransikan dong. Karena kan kadang ada pertama apa tadi coba syaratnya? Ada kaitan keuangan. Apakah relationship bisa diukur dengan nilai uang? Ngedate gitu kan Kak? Nggak bisa. Terus secara hukum kayak mungkin mereka tanda tangan surat materai kayak perjanjian kita menjalankan relationship gitu kan? Terus yang terakhir apa tadi? Adanya kerugian finansial. Kerugian finansial kayak aku terlalu banyak ngedate sama kamu, aku mau ngasuransiin balikin gitu, bisa dong Kak? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu tidak sah secara hukum. Kalau ngedate itu kan bukan sah secara hukum. Artinya kalau misalnya kita nikah itu sah secara hukum. Kalau pacaran apa yang harus sah secara hukum? Iya sih. Berarti nggak bisa ya kalau kira mau ngajuin, mau ngasuransiin hubungan itu nggak bisa. Oh nggak bisa dong. Itu kamu bisa aja asuransi hubungan ya. Jal mau asuransiin apa Jal? Mau ngajuin apa Jal? Apa? Kotak. Apa tuh kotak? Oh otak bisa Kak? Oh otak kayaknya nggak bisa ya, kalau menurut aku kurang tahu kalau untuk yang spesifik organ-organ tubuh tuh nggak bisa. Kakak kurang tahu, aku juga kurang yakin. Jal otaknya isinya apa juga? Iya, masalahnya gitu. Apakah ada kerugian finansial kalau otaknya rusak? Kan. Gitu. Marian mau ngasuransiin apa Bang? Apa ya? Hati. Oh hati sama ya Kak, organ juga nggak bisa ya? Ya risiko-risiko itu nggak bisa sih, itu kita nggak bisa kayaknya. Itu kayaknya yang dimiliki sama milenial sekarang tuh kayak gitu Kak, nggak jauh-jauh dari relationship lah, terus kayak pikiran banyak, hati, padahal bisa ngasuransiin yang lain gitu ya, kayak misalkan apa ya yang biar bisa asuransiin, mungkin apa Kak? Kamu punyanya apa? Itu yang bisa bernilai apa, yang kalau misalnya rusak cuma punya ketulusan sih Kak. Ketulusan juga tidak bisa diasuransi. Itu hanya part of life gitu loh. Kalau kontrakan Kak, ibu-ibu kos mungkin ya, sahabat bicara kan ini pendengarnya dari berbagai kalangan gitu. Ibu-ibu kos dia punya let's say punya 5 petak pintu kontrakan gitu, itu bisa diasuransikan. Kalau kontrakan itu setahu saya ini, kalau yang sesuatu yang di rental atau yang disewa itu sebenarnya nggak bisa, apalagi kayak kontrakan gitu. Karena memang saya nih yang punya kontrakan, tapi bukan saya yang berkegiatan di dalam kontrakan ini. Kalau gitu. rumah berarti bisa ya? Kalau rumah bisa, asal digunakan individu. Yes, gitu. Artinya ada hubungan gitu, adanya kaitan antara saya dengan objek yang saya asuransikan gitu. Loh kalau misalnya, lah ini kan kontrakan saya gini, tapi kan yang berkegiatan bukan ibu gitu loh. Artinya itu nggak masuk dalam apa sih listnya gitu. Kenapa kamu bisa mengasuransikan kontrakan ini, padahal yang menggunakan juga orang, kan kita nggak bisa memanage orang, jangan ini ya nanti takut kebakaran ya, kita mana tahu gitu. Iya, bicara di rental. Nah, mobil rental juga sebenarnya nggak bisa itu, karena pemakainya tuh bukan si pemilik gitu. Bicara tentang fenomena di masyarakat Kak, ya sekarang juga lagi belakangan ini beberapa hari yang lalu sedang ramai pembicaraan di masyarakat tentang salah satu isunya tuh salah satu public figure gitu Kak, yang sempat ada dibicarakan tentang bermasalah dengan masalah kesehatan gitu. Kemudian juga dengan pasangannya mempertanyakan perihal asuransi dan jaminan lainnya gitu kan. Kak Madeline ikut juga dong Kak ya? Iya. Nah itu baiknya
tuh seharusnya baik ya gitu Kak. Mungkin kita nggak langsung to the point ke personal ya, tapi secara general gitu ya Kak. Siapa tahu ya, tapi amit-amit kalau misalkan hal tersebut kan bisa terjadi sama siapa aja gitu Kak. Benar. Itu harus gimana Kak? Terlebih kita nih milenial untuk mempersiapkannya gitu Kak. Nah, sama seperti prinsip yang tadi kamu bilang, the sooner is better gitu kan. Maksudnya ya semakin kita cepat sadar kita butuh asuransi, kita butuh nih mengasuransikan diri kita. Ya udah dilakuin aja gitu. Karena kalau yang fenomena yang tadi kamu ceritain itu, dia sebenarnya udah asuransi, tapi katanya sih harus menunggu masa tunggu 1 tahun. Karena ya memang kita nggak bisa nih baru mengasuransikan, tapi tiba-tiba kita klaim bisa, tapi hanya sebagian aja yang akan diproses kayak gitu. Sama kayak yang kemarin itu, makanya dia ada masa tunggu. Masa tunggu ini artinya ya udah tunggu masa tunggu setahun ini kita lihat nih gitu. Takutnya memang sebenarnya kan kalau mau asuransi kesehatan tuh kita nggak cek, ya udah medical check up dulu nih, medical check up gitu. Sebenarnya enggak gitu. Cuma mungkin ada aja yang mau ya udah medical check up, tapi sebenarnya sih enggak gitu. Rata-rata tuh enggak. Dan kalau misalkan kita sudah punya asuransi gini Kak, dan let's say asuransi kesehatan lah, siapa aja yang baiknya yang kita sarankan bahwa harus tahu kalau kita punya asuransi kesehatan. Karena ketika kita sakit atau kena bencana ya, atau misalkan jatuh dari kursi gitu kan, kita kan sakit gitu kan, kita nggak bisa ngurus. Siapa aja yang harus tahu kalau kita punya asuransi? Oh ya, orang-orang terdekat kita gitu. Misalnya kayak kita, kakak adik kita mungkin boleh tahu, orang tua kita, ya mah aku ada asuransi kesehatan, oke gitu. Jadi kalau suatu saat kita mengalami kecelakaan, ya udah orang tua kita ini dia ada asuransi loh gitu. Bisa juga karena asuransi itu sebenarnya udah menyediakan cashless gitu, cara untuk cashless untuk berobat gitu, untuk rawat inap. Dia tinggal menunjukkan kartu kepesertaannya, kartu keanggotaannya ke rumah sakit yang rekanan. Balik lagi, yang rekanan, bukan main asal sembarang rumah sakit gitu. Kalau misalnya asuransi A cuma rekanan sama rumah sakit A, B, kita nggak bisa nih ke rumah sakit yang C kayak gitu. Oke, jadi tadi bicara tentang milenial nih Kak, dan profesi apa aja sih yang harus punya asuransi Kak? Profesi pekerjaan apa aja yang harus punya asuransi? Semua profesi sih. Semua profesi? Bahkan dari kecil kita juga harusnya bisa diasuransikan kesehatan lagi, balik lagi kesehatan. Kalau yang kita bisa lihat dari anak-anak bayi lah, anak-anak usia berapa tahun gitu. Kalau profesi ya semua. Profesi itu kan banyak ya kegiatan yang dilakukan, bisa di dalam kantor, bisa di luar kantor, bisa di lapangan, bisa bahkan di daerah-daerah yang remote area gitu. Nah, itu memang harus diasuransikan gitu. Biasanya kan kalau kantor udah punya nih asuransi tersendiri ya, kalau nanti dia rawat inap lah, karyawan saya pakai asuransi ini gitu. Tapi kalau untuk pekerja-pekerja yang pengusaha, mereka mau asuransi apa gitu? Maksudnya kan mereka yang jadi bosnya gitu. Artinya mereka yang harus sadar, saya harus punya asuransi sendiri nih. Ini kalau misalnya just in case saya lagi ke lapangan nih, lagi mau survei tempat supaya buka tempat usaha baru. Nah, terus saya kenapa-napa sana. Nah, saya udah punya asuransi nih kayak gitu. Jadi ketika milenial sudah bekerja dan sudah memiliki profesi gitu kan, berprofesi, juga harus memiliki asuransi gitu ya Kak. Iya. Sama halnya sampai menyentuh ke nelayan juga boleh gitu Kak punya asuransi. Oh, boleh gitu. Artinya kan tadi seperti yang tadi aku bilang, asuransi itu sebenarnya salah satu cara dari transfer risiko. Transfer risiko itu yaitu kita bisa ke asuransi atau kita transfer ke orang lain. Kayak orang lain misalnya gini, saya ya udah punya orang tua nih, ada orang tua, ya udah ntar kalau sakit orang tua aja yang bayar lah gitu. Atau saya transfer risiko saya ke orang tua, kasihan dong orang tua. Nah, lebih baik saya transfer ke perusahaan asuransi. Saya bayar lah, nanti kalau saya sakit ya udah orang tua saya tinggal jengukin aja, biayanya udah sama asuransi nih gitu. Oh, ini makanya Kak selaras banget ini sama salah satu berita yang ada di online ini, di mana Pak Ganjar memperjuangkan asuransi 150.000 lebih ke nelayan-nelayan kecil yang ada di Semarang pada bulan September 2022. Di sana ada yang namanya program asuransi nelayan atau ASNEL yang digencarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mampu memberikan rasa aman bagi nelayan. Ini sama juga kayak yang kita obrolin sama Kak Medelin tadi, bagaimana asuransi bisa menawarkan kenyamanan gitu ya. Dan tercatat sejak pengguliran program ASNEL Jateng dan bantuan premi asuransi nelayan atau BPAN, di sana Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 sampai 2022 total sekitar 151.457 nelayan yang
para nelayan-nelayan kecil ini sudah tercover oleh asuransi. Dan lebih lanjut lagi, di mana juga pada tahun 2022 nelayan-nelayan di Jawa Tengah itu sekitar 1.071 ribu lebih orang, di mana sebagian besar nelayan itu berasal dari pesisir pantai utara dan lainnya dari pesisir pantai selatan. Bahkan sampai nelayan pun juga bisa memiliki asuransi gitu ya Kak? Iya, jelas. Karena memang pekerjaannya memiliki resiko yang besar. Yes, benar. Karena kita nggak tahu nih apa sih yang dihadapi nelayan di tengah-tengah pekerjaan dia yang lagi mencari ikan, atau misalnya lagi di pinggirnya, aduh ikannya udah begini-gini, aduh kapalnya kena bakarang apa segala macam gitu. Dan kalau misalnya dilihat, ya ini bagus gitu loh. Maksudnya dia tuh, maksudnya kita mendukung rakyat-rakyat, atau misalnya kayak bagian nelayan nih, nelayan, kita tahu nih dia kerja di tengah laut gitu. Mereka mau mikirin asuransi juga udah nggak kepikiran gitu loh, karena mereka yaudah yang penting saya bisa dapat ikannya bisa saya jual, bisa untuk kebutuhan saya sehari-hari bersama keluarga gitu. Nah, tapi kita nggak tahu kalau nelayan ini kenapa-napa di tengah jalan, di tengah laut sana, keluarganya gimana. Terus kalau misalnya kapal lagi rusak, nanti mereka gimana cara kerjanya kayak gitu. Berarti salah satu program yang digencarkan Pak Ganjar ini merupakan salah satu aksi yang solutif gitu ya Kak? Iya, ini good, maksudnya bagus gitu. Maksudnya jadi para pemimpin yang lain juga bisa kayak gitu untuk menerapkan gitu untuk ke bidang-bidang pekerjaan yang lain. Gitu. Jadi memang hidup, kalau aku simpulkan ya, hidup itu bukan tentang hari ini, tapi kemudian besok dan seterusnya bagaimana. Betul, gitu itu, ya Kak. Iya. Dan akhirnya dari pembicaraan kita ini ada pasti Vira ya, salah satu sahabat bicara ada yang mulai notice gitulah tentang bagaimana pentingnya asuransi gitu. Adakah tips dari Kak Medalin bagi sahabat bicara para milenial yang akhirnya mau memulai memiliki asuransi? Tips bagi para pemula Kak? Tipsnya ya sadari gitu, kita ini hidup di dunia, dikasih Tuhan tuh kesempatan untuk hidup, artinya kita harus gunakan sebaik-baiknya gitu. Ya kayak kamu bilang, the sooner it's better gitu. Artinya kalau kita semakin sadar nih, saya punya banyak risiko yang akan dihadapi di masa depan, ya udah saya transfer risikonya, itu kita berasuransi kayak gitu. Apapun aset-aset yang udah Tuhan titipin juga sebenarnya kita harus jaga gitu. Ya, kita nggak bisa jaga terhadap risiko yang ada, artinya kayak gitu kita berasuransi kayak gitu. Sebenarnya asuransi tuh nggak ada, enggak lah asuransi tipu-tipu kayak gitu. Itu bukan tipu-tipu, karena asuransi itu bukan 1-0 seperti judi, siapa menang siapa kalah gitu. Asuransi itu imbang gitu, artinya seperti tadi peace of mind gitu. Ya udah, kalau memang kamu udah sadar saya butuh asuransi, ya udah saya mau asuransiin ini nih gitu. Cobalah, soalnya sekarang gini, milenial tuh udah banyak kesempatan untuk mencari beragam informasi. Betul. Dari gadget yang mereka punya, platform apapun sudah ada gitu. Mereka tinggal cari informasi tuh nggak ada susahnya gitu. Dan untuk menyadari itu juga sebenarnya nggak ada susahnya. Jangan ya kayak orang ya milenial sukanya cuma beli kopi atau konser, flexing atau konser apa, boleh itu boleh, tapi akan risiko-risiko yang terjadi kalau kamu konser terus mobil kamu tiba-tiba kenapa-napa di parkiran konser. Emang susah ya kalau memang udah ngobrol asuransi dengan ahlinya gitu kan, akan diarahkan kamu harus hidup nyaman, hidup nyaman gitu. Hidup ini penuh dengan kenyamanan harusnya. Jangan kita pusingin dengan risiko-risiko yang sebenarnya udah ada yang nanganin kok kayak gitu. Terlebih demografi Indonesia memang memiliki banyak pemuda saat ini gitu ya Kak. Pemuda-pemuda ini ya memang yang harus membantu menggerakkan perekonomian. Ya udah, walaupun ya jajan boleh, asuransi juga boleh dong gitu loh. Benar-benar. Jajan dan asuransi itu harus gitu ya Kak. Harus, jangan jajan doang tapi asuransi juga bisa. Harapan untuk para pemuda Indonesia biar pada semakin melek. Kalau tadi kan tips sudah dibagikan kan sama Kak Medalin gitu. Sekarang harapannya Kak untuk para pemuda Indonesia biar semakin aware gitu terhadap pentingnya asuransi. Harapannya ya udah, maksudnya dimulai dari sekarang gitu. Kalau kamu udah sadar oh ya penting nih asuransi, ya udah langsung aja gitu. Harapannya sih semakin banyak ya, maksudnya penetrasi asuransi di Indonesia ini harusnya semakin meningkat gitu. Semakin meningkatnya zaman harusnya semakin meningkat juga asuransi ini di kalangan masyarakat, terutama generasi muda gitu. Harusnya itu sih menjadi harapan. Soalnya penetrasi Indonesia itu sangat kecil untuk asuransi. Sedangkan asuransi itu bisa menggerakkan roda perekonomian gitu. Ya kita bantu lah dalam hal kayak gitu. Menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri gitu ya. Itu dia pembicaraan kita dengan Kak Medalin ya. Tadi banyak banget, kalau aku simpulkan salah satunya pokoknya semua hal bisa diasuransikan ya. Kalau dia memiliki yang pertama adalah
kaitan keuangan, terus juga diakui sah secara hukum, dan yang terakhir dan mengalami kerugian finansial kalau rusak. Pastiin tiga hal itu ada dan sahabat bicara bisa mengasuransikannya gitu ya. Tapi ingat kalau hubungan yang toksik itu kayaknya jangan diasuransiin ya, Kak? Jangan, hubungan toksik langsung di-cut aja. Ditinggalin aja gitu. Sahabat bicara seru sekali. Terima kasih banyak Wendelin udah mau ngobrol di podcast Abi kali ini. Iya. Dan untuk sahabat bicara, kembali Vira ingatkan untuk mendapatkan mug, ada juga tumbler, kemeja dan juga topi bisa dapatkan di berbagai platform e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan kalau ingin mendapatkan informasi terkini kapan podcast Abi ini tayang, follow juga dong Instagram, Twitter, Facebook, dan subscribe juga nyalakan lonceng akun YouTube ini ya. Sahabat bicara, Vira pamit undur diri dan Kak Madeline juga pamit undur diri. Thank you, bye. Oke, kita mati dulu.